Udah tua bukannya banyakin pahala, banyakin tobat, malah bikin skandal dan banyak gaya. Pas ketangkap enteng banget bilang ini resiko pejabat. Aduh Pak Haji, udah melihat gitu mending ganti sama tusuk gigi deh saran gue mah. Hola netizen yang tercinta, Abdul Ghani Kasuba mantan gubernur Maluku Utara ini doyan korupsi dan main perempuan. Diketahui dirinya menjabat sebagai gubernur Maluku Utara dari tahun 2014 hingga 2023. Abdul Ghani ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada Senin 18 Desember 2023. Abdul Ghani bersama dengan 18 orang pejabat Pemprov Maluku lain yang diamankan diduga menerima sejumlah uang dari proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara dengan anggaran lebih dari 500 miliar rupiah. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar 725 juta rupiah sebagai bagian dari dugaan korupsi sebesar 2,2 miliar rupiah. Abdul Ghani diduga melakukan tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa. Abdul Ghani disebut sering membawa wanita ke kamar hotel hingga menghabiskan 3 miliar rupiah. Hal ini terungkap dalam kesaksian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Elia Gabriana Bahmid yang menjadi penghubung Abdul Ghani dan wanita-wanita tersebut dalam sidang kasus gratifikasi pada Kamis 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Ternate. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tiap hari berita di negara kita tercinta ini semakin lucu. Sebagai netizen yang positive thinking, tentunya kita tidak menduga gitu ya bahwa kakek-kakek yang terlihat harmless seperti ini berumur 71 tahun bisa melakukan hal-hal semacam ini. Ya, ex-gubernur Malut sering ngamar bareng wanita habiskan 3 miliar. Dan menurut keterangan saksi ya, bahwa dalam sehari itu ada tuh bisa 3 kali gitu. Jadi ya nggak tahu latar belakang kenapa si ex-gubernur Maluku Utara ini ditangkap. Lagi-lagi karena kasus yang cukup umum ya, yaitu karena korupsi begitu. Nah, jadi sidang korupsinya ini kan udah bergulir, udah lumayan lah, ada berbulan-bulan. Nah, ini memasuki babak baru. Dan si mantan ajudannya, yaitu Ibu Elia ini, membeberkan sebuah fakta yang wow gitu ya kan. Kalau di Indonesia, kalau udah faktanya model gini-gini tuh, langsung pada apa namanya tuh heboh gitu loh. Bayangkan guys, kalau gua ngelihat kakek-kakek berumur 71 tahun itu gua tuh hormat layaknya kayak aduh orang yang kita banggakan yang sudah tua tapi bisa mencapai jabatan sebegitu hebatnya. Kan kita kan hormat ya kan. Jadi kalau tiba-tiba ada berita seperti ini tuh kayak kesannya tuh kayak gitu ya, gak se-innocent itu ya. Jadi katanya biaya yang digunakan ya sekali ngamar gitu itu bervariasi, bisa sampai 10 sampai 50 juta sekali kencan kata si mantan ajudannya tadi gitu. Nah, itu berlangsung terus dan diakumulasi tuh sampai kurang lebih 3 miliar begitulah, hanya khusus untuk kencan doang. Akhirnya gue kepo, gue cari tahu apa sih latar belakangnya si bapak ex gubernur ini gitu sampai akhirnya dia bisa menjadi gubernur itu gimana ya jalan ceritanya. Jadi setelah gue baca-baca bahwa dia itu ternyata pendidikannya dia dari SD sampai SMA itu tuh full background agama gitu guys, dan bahkan kuliahnya di luar negeri gitu ya, itu juga mengenai pelajaran agama. Dan sebelum dia masuk ke dunia politik, dia itu terkenal sebagai tokoh dakwah. Makanya gue bingung, how the hell dia bisa berubah dari kayak malaikat ke gini gitu loh. Akhirnya aku lihat beritanya mantan gubernur Maluku Utara itu ya, sudah opa-opa, sudah sepuh, sudah tua ya, menghabiskan 3 miliar untuk main cewek. Ya ampun, opa-opa. Aku tuh nggak ngerti ya, kalau aku baca beritanya itu dia tuh sampai sekali booking cewek itu bisa 3 orang gitu loh. Emang masih mampu? Lucu ya, mungkin karena merasa banyak duit gitu akhirnya aneh, bingung mungkin duitnya mau dipakai apa gitu.
Dan yang lebih bikin kesel itu kan duit negara gitu loh ya, korupsi gitu loh. Karena nggak mungkin lah sekelas gubernur juga, kalau sekelas pejabat itu berapa gajinya gitu. Dan ternyata kan memang korupsi gitu. Dan uang korupsi dipakai main cewek segitu banyaknya. Kenapa ya? Yang korupsi seperti kemarin itu Yassin Limpo juga salah satu uangnya dipakai untuk nyawer biduan gitu. Nah sekarang mbah-mbah ini mantan gubernur Maluku Utara ini juga untuk booking cewek gitu loh. Masya Allah. Ya kalau duitnya sendiri sih nggak apa-apa, terserah suka-suka ya, mau dipakai apa, belanja ini itu. Lah ini kan duit hasil korupsi gitu loh, dipakai untuk hal-hal yang begituan. Dan kakek-kakek pula, nyebut gitu loh. Orang mungkin jalan aja juga sudah apa ya, pakai tongkat mungkin gitu, nyebut gitu ya. Orang udah semakin tua, semakin usianya itu sudah mendekati, ya kita nggak pernah tahu ya umur gitu. Ya banyak-banyaklah mendekatkan diri sama Tuhan, beribadah, atau mungkin ngasuh cucu, kemudian menghabiskan waktu dengan keluarga, menikmati masa pensiun dengan tenang, bukan malah seperti ini nambah-nambah dosa gitu loh. Gini nih se-Indonesia tahu ya apa yang dilakukan opa-opa ini, keluarganya juga tahu gitu. Dan yang lebih memalukan lagi, memakai duit negara untuk hal-hal yang nggak bener seperti itu. Nggak habis pikir aku dengan jalan pikiran orang-orang. Ya itu tadilah, mungkin karena belum ketahuan, terus cari uangnya gampang, akhirnya membuang uangnya juga seenaknya sendiri, untuk main cewek, untuk mungkin beli apalah, untuk mungkin judi atau apa, ya itu gitu loh. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ya jangan pakai uang negara gitu loh, pakai uang kamu sendiri. Uang 3M cuma buat main cewek, wah luar biasa. Kalau aku uang 3M ya udah aku pakai beli mobil, mungkin pergi ke luar negeri, tapi ya uangku sendiri, bukan uang negara. Begitu opa, tobat ya opa ya. Gila, 1 malam 3 miliar. Lah kan bukan duit pribadi, suka-suka dong ya. Jujur gue males sih bahas ini, dan juga jijik. Tapi kalau didiemin ya jengah juga sama aki-aki tua bang kayak beginian. Ya pasti kalian udah tahu siapa yang gue maksud. Mantan gubernur Maluku Utara yang suka silaturahmi di hotel alias tukar project. Real tua-tua keladi itu emang ada. Jangan tanya moral sama orang yang mukanya kelihatan bener. Apalagi agama yang sudah jelas dia paham agama. Namanya aja Abdul Ghani, bukan kakek Sugiono. Background pendidikannya aja dan ditanya. Dari TK sampai perguruan luar negeri, itu lulusan Universitas Islam. Dan gak jauh-jauh dari agama. Sampai-sampai anaknya sendiri aja gak percaya. Dan belain bapaknya mati-matian. Ya nggak mungkin lah minta izin sama anaknya. Bapak ke hotel ya nak, cari angin. Atau ngelonin cucu. Atau nyabutin uban di kamar hotel. Ya sebelum kalian anggap gue buka aib orang, baca ini deh. Gue paling nggak suka bahas ginian, jujur ya. Tapi kalau dibiarin ya aki-aki tua bangke ini semakin meresahkan. Bukan berarti gue sih paling benar dan gak punya dosa ya. Tapi sebagai cewek ya gue risih. Udah tua bukannya banyakin pahala, banyakin tobat, malah bikin skandal dan banyak gaya. Pas ketangkap enteng banget bilang ini resiko pejabat. Seolah-olah si paling terfitnah dan si paling terzolimi. Aduh Pak Haji, udah melihat gitu mending ganti sama tusuk gigi deh saran gue mah. Ya semoga-moga di penjara bisa lebih dekat sama Tuhan ya. Ya paling ntar juga bebas ya, kan banyak duit ya. Ani-ani aja bisa dibayar bagi polisi.